Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa memulai kembali pembelajaran kita di pelajaran tafsir. Para santri sekalian, kita lanjutkan kembali materi kita masih yaitu tentang tayamum, yang mana tayamum ini adalah merupakan rukhsah keringanan Allah yang Allah berikan kepada umat Islam ini. Ayat yang menjadi dasar dalil adalah surat An-Nisa ayat 43. Aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Maka berkata Imam As-Sa'di bahwasanya diperbolehkan tayamum secara mutlak bagi orang yang sakit walaupun ada air ataupun tidak ada air. Kemudian juga boleh bertayamum karena adanya sakit ataupun kesukaran ketika menggunakan air. Jadi ketika mungkin dia sakit, kemudian ketika memakai air maka bertambah sakitnya, tambah parah, maka juga diperbolehkan untuk bertayamum. Demikian juga ketika seseorang itu safar kemudian tidak punya air, tidak menemukan air, maka juga boleh baginya untuk bertayamum. Kemudian intisarinya adalah walhasil annallaha ta'ala abaha at-tayammum fi halataini, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memperbolehkan bagi kita umat Islam untuk bertayamum fi halataini, dalam dua keadaan. Apa saja dua keadaan tersebut? Yang pertama adalah hal adamil ma', yaitu ketika tidak ada air. Maka ketika tidak ada air, tidak ditemukan air, wa hadza mutlaqan fil hadari was safari, maka ini ya hukum ini secara mutlak berlaku ketika kita mukim. Hadar itu artinya mukim, was-safar ataupun dalam keadaan safar. Jadi ketika tidak ada air, ketika kita mukim tidak kemana-mana, maka kita boleh tayamum. Demikian juga ketika kita safar kemudian tidak ada air, maka kita pun juga diperbolehkan untuk tayamum. Adapun keadaan yang kedua adalah hal masyaqqah bisti'malihi bimaradin wa nahwihi, adalah keadaan yang sulit, yang sukar, bisti'malihi, ketika menggunakan air, bimaradin, karena sebab sakit atau yang semisalnya. Jadi keadaan yang kedua itu adalah ketika seseorang itu kesulitan, kepayahan ketika menggunakan air tersebut. Ya mungkin bisa jadi karena sakit ataupun yang semisalnya. Jadi misalkan dia sakit, kemudian kalau dia memakai air, menggunakan air,
maka sakitnya bertambah parah. Maka dalam keadaan yang demikian boleh baginya untuk bertayamum. Kemudian perhatikan, wahtalafa al-mufassirun fi makna qawlihi aw lamastumun nisa. Para ahli tafsir berbeda pendapat, berselisih di dalam makna firman Allah aw lamastumun nisa. Jadi firman Allah aw lamastumun nisa. Nah, di sini ulama para ahli tafsir berbeda pendapat di dalam makna ayat ini. Hal al-muradu bidzalika, apakah yang dimaksudkan dari firman Allah tersebut au lamastumun nisa al-jima, artinya adalah jima, hubungan suami istri. Maka kalau artinya itu adalah jima, fatakunu al-ayatu nasson fi jawazit tayammum lil junub. Maka ayat tersebut adalah nas, dalil bolehnya bertayamum bagi orang yang junub. Jadi ketika dia tidak mendapatkan, orang yang junub tidak mendapatkan air, maka ya boleh baginya untuk bertayamum. Kama takasarat bidzalika al-ahadisu as-sahihah, sebagaimana telah disebutkan dengan banyak di dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, ini pendapat yang pertama, mengatakan ayat tersebut artinya adalah jima. Kemudian ulama yang lain mengatakan au al-muradu bidzalika, atau yang dimaksudkan dalam ayat tersebut mujarradu lamsi bil yad, yaitu hanya menyentuh dengan tanah, hanya menyentuh dengan tangan. Jadi apakah aula mastumun nisa itu artinya adalah menyentuh wanita dengan tangan saja. Wa yuqayyidu dzalika bima kana madhinnata khurujil madhi. Akan tetapi perhatikan di sini, menyentuhnya wanita tersebut adalah yuqayyid, dikaitkan apabila menyentuh tersebut madhinnat, tempat sangkaan, khurujil madhi, keluarnya air madhi. Maka artinya adalah wahwa al-masu, adalah sentuhan, alladhi yakunu lisahwatin, yaitu sentuhan terhadap wanita yang disertai dengan syahwat. Maka apa artinya fatakunu al-ayatu dalatan ala naqdil wudu'i bi dzalika. Maka ayat ini adalah menunjukkan dalil membatalkan wudu karena sebab tersebut, yaitu ketika menyentuh wanita dengan syahwat maka membatalkan wudu. Ya, itu perbedaan pendapat ulama di dalam firman Allah au lamastumun nisa. Kemudian wastadala al-fuqaha'u biqaulihi, kemudian para ahli fikih, ulama fikih berdalil juga biqaulihi, dengan firman Allah falam tajidu ma'an, dan jikalau kalian tidak menemukan air, dan kalian tidak menemukan air. Falam tajidu ma'an, dan tidak menemukan air. Jadi kalian tidak mendapatkan air. Maka di sini mengandung arti biwujubi talabil ma', wajibnya untuk mencari air inda dukhulil waqti, ketika masuk waktu sholat. Jadi ayat tersebut menurut para fuqaha adalah menunjukkan wajibnya untuk mencari air
ketika masuk waktu sholat. Qalu, mereka berkata, yaitu para fuqaha mengatakan, li'annahu lam yuqal lam yajid. Karena di dalam ayat itu tidak dikatakan lam yajid, tidak menemukan. Nah, liman lam yatlub, bagi orang yang tidak mencari. Bal, akan tetapi, la yakunu dzalika illa ba'da talab. Akan tetapi semua itu adalah kecuali sesudah mencari. Jadi ya, ayat ini menunjukkan kewajiban kita untuk mencari air terlebih dahulu. Ketika tidak mendapatkan air, baru boleh bertayamum. Kemudian wastadalla bidzalika aidan, kemudian juga mengambil dalil dari ayat tersebut, annal ma, bahwasanya air, al-mutaghayyira, yang bercampur bisai'in minat tahirat, dengan sesuatu yang suci, yajuzu, boleh dipakai untuk bersuci. Bal yata'ayyan at-tatahhur bihi lidukhulihi fi qawlihi falam tajidu ma'an. Dan justru menjadi pasti untuk bersuci dengan air yang bercampur dengan sesuatu yang suci tersebut, karena masuk dalam firman Allah, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air. Wahadha ma, dan ini adalah air. Akan tetapi perhatikan, wa nuzi'a fi dzalika, akan tetapi pendapat ini diperdebatkan, annahu, bahwasanya ma'un ghairi mutlak, karena air tersebut itu adalah bukan air mutlak. Wa fi dzalika nadhar, dan dalam masalah ini ya masih perlu diteliti kembali. Ya, pendapat yang terkuat di dalam kitab fikih disebutkan ya, ketika air suci kemudian bercampur dengan sesuatu yang suci, ya tergantung kita lihat. Ketika air tersebut masih mutlak, dalam arti yang sesuatu yang suci yang mencampurinya itu sedikit, ya maka masih boleh dipakai untuk bersuci. Tetapi ketika air tersebut sudah bukan air mutlak, ya maka tidak boleh dipakai untuk bersuci. Kemudian juga para ulama mengambil dalil dari ayat wa fi hadhihi al-ayah al-karimah, dan dari ayat yang mulia ini, masri'atu hadza al-hukmi al-azim, disyariatkannya hukum yang mulia ini, alladzi imtanna bihi Allahu ala hadhihi al-ummah, yang Allah berikan, yang Allah karuniakan kepada umat ini, wa huwa masru'iyatut tayammum, yaitu disyariatkan tayamum. Dalam arti ayat tersebut adalah ayat yang mulia yang menunjukkan diperbolehkannya untuk bertayamum. Wa qad ajma'a dzalika al-ulama walillahil hamd, dan para ulama pun juga telah sepakat. Wa anna tayammum, bahwasanya tayamum yakunu bis-sa'idit thayyib, yaitu dengan debu yang suci. Wa huwa kullu ma tasa'ada ala wajhil ardi, yaitu segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, sawa'un kana lahu hubar, sama saja sesuatu yang ada di permukaan bumi ini, lahu hubar, yang mempunyai debu yang berterbangan, aula, ataupun tidak.
wa yahtamil, akan tetapi kemungkinan ataupun pendapat yang lebih tepat an yuhtassa dzalika bidil ghibar, yaitu dikhususkan untuk benda-benda yang ghubar, yang bisa berterbangan, dalam arti yang bisa mengandung debu. Li'anna Allah Ta'ala berfirman, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, dan usaplah wajah kalian dan juga tangan kalian. Wa ma la ghubara lahu, dan apa-apa yang tidak ada debunya, maka apa, la yumsah bihi, tidak bisa dipakai untuk mengusap. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala famsahu biwujuhikum wa aydikum, famsahu biwujuhikum wa aydikum, usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Maka di sini berartikan wa hadza mahallul mashi fit tayammum. Ayat ini menunjukkan tempat diusapnya di dalam tayammum. Jadi apa saja yang perlu diusap ketika tayammum? Apa saja tempatnya? Al-wajhu jami'uhu, yaitu wajah semuanya. Kemudian wal yadan, kemudian kedua tangan, ilal qu'aini, sampai ke pergelangan tangan. Kama dallat ala dzalika al-ahadisu as-sahihah, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih. Wa yustahabbu an yakuna dzalika bi dharbatin wahidatin, dan ditekankan, disunnahkan ketika tayammum tersebut, yaitu dengan darbatin wahidatin, dengan satu kali tepuk. Jadi satu kali tepuk ke debu yang di tanah, debu yang ada, kemudian baru diusapkan ke wajah dan tangan. Kama dalla ala dzalika hadisu Ammar, sebagaimana yang telah ditunjukkan di hadis Ammar. Wa fihi, di dalam hadis tersebut, anna tayammuma al-junub, bahwasanya tayamumnya orang yang junub katayammum ghairihi, seperti tayamum selain junub, yaitu apa, bil wajhi wal yadain, yaitu cukup diusap wajah dan kedua tangan. Wa fil ayah, dan juga di dalam ayat tersebut, wujubu ta'mimu mashil wajhi wal yadain, adalah menunjukkan wajibnya meratakan mengusap wajah dan kedua tangan. Jadi ketika tayamum adalah meratakan, mengusap wajah kita dengan debu tersebut, wal yadain, dan kedua tangan sampai ke pergelangan tangan. Kemudian wa annahu, dan juga menunjukkan yajuzu at-tayammum, boleh bertayamum walau lam yadik al-waqt, walaupun waktu tidak sempit. Wa annahu, bahwasanya la yukhatibu bitalabil ma illa ba'da wujudi sababil wujub, dan bahwasanya tidaklah diperintahkan untuk mencari air kecuali ba'da wujudi sababil wujub, kecuali setelah adanya sebab yang mewajibkan. Wallahu a'lam. Kemudian perhatikan dari hasyiah ataupun catatan kaki, ja'a fil iqna' fi masail al-ijma', qala ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba wa ajma'a kullu man yahfadhu anhu min ahli ilmi, dan sungguh telah ijma' bersepakat semua orang yang terjaga darinya min ahli ilmi, dari ahli ilmi. Jadi para ulama telah sepakat anna tayammum, bahwasanya tayammum itu adalah bitturab, dengan debu, dengan tanah, dzil ghibar, yang berterbangan. Jaizun, adalah boleh. Wa ajma' ulama'ul amsar bil masriqi wal maghrib, dan juga telah sepakat ulama
dari fuqaha ataupun dari ulama-ulama yang masyhur dengan keilmuannya dari timur dan juga barat, fima alimtu, yang saya ketahui, anna tayammum, bahwasanya tayammum bis-sa'id dengan debu, inda adamil ma, ketika tidak adanya air, tahhara kulla muslim, mensucikan setiap muslim, maridin, yang sakit, atau musafirin, ataupun yang safar, kana junuban, ketika dia junub, atau ala ghairi wudu, atau bukan dengan wudu, atau selain wudu, la yahtalifuna bidzalika, mereka para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini. Wallahu a'lam bissawab, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.